Kondisi keadaan sekolah MTS S Hidayatullah Aceh Utara ini melaksanakan ujian semester genap. Semoga mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan. Mohon Bapak Prabowo, bantulah sekolah kami. Sudah tidak layak lagi ini. Jangan nasi MBG aja yang diurus. Ini sekolah-sekolah tolong dikasih dana untuk rehab. Ini kelas-kelasnya sudah tidak layak lagi. Ini di atas juga ala hujan. Mohon yang seperti ini dulu yang diutamakan. Ya Bapak Prabowo. Nah, lihat kondisi sekolah kami. Ini pejabat asik korupsi, nggak tanggung-tanggung korupsinya. 1 hari 1 miliar. Bukan disumbangkan ke sekolah-sekolah supaya anak negeri ini menjadi anak yang pintar. Di sekolah aja masih kayak gini, ya Allah, nggak ada bantuan apapun. Mana negeri ini mau maju? Untuk sekolah aja nggak mau diperhatikan. Padahal sekolah lah. Pak Prabowo, apakah Aceh terlalu jauh untuk dilihat? Ini miris sekali sebuah sekolah di Aceh Utara terlihat seperti di video ini. Mohon Bapak Prabowo, bantulah sekolah kami. Sudah tidak layak lagi ini. Jangan nasi MBG aja yang diurus. Ini sekolah-sekolah tolong dikasih dana untuk rehab. Tak ubahnya seperti kandang kambing. Di Jakarta, angka-angka triliunan rupiah terus dicairkan demi MBG, demi Koperasi Merah Putih, dan macam-macam program baru diluncurkan. Target baru diumumkan, proyek baru diresmikan, pidato masa depan Indonesia terus disampaikan. Namun, jauh di ujung barat Indonesia, di Aceh Utara, lupakan tentang bencana Aceh yang sampai sekarang masih banyak warga yang menderita. Ini ada pemandangan yang lagi-lagi berbeda. Seorang guru memviralkan sebuah ruang kelas yang sudah tidak layak lagi disebut bangunan sekolah. Anak-anak tetap mengikuti ujian semester. Terlihat di video itu, mereka duduk di bangku kayu yang sudah tua, sekolah yang tanpa dinding. Mereka tetap mengikuti ujian, menulis jawaban dengan penuh harapan. Mereka bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Tetapi kondisi sekolah yang terlihat dalam video yang beredar ini justru memunculkan pertanyaan besar. Mengapa masih ada sekolah yang harus memohon bantuan melalui media sosial? Dan mengapa guru harus merekam video dan memanggil nama presiden secara langsung agar kondisi sekolah mereka diperhatikan? Bukankah pendidikan selalu disebut sebagai pondasi utama kemajuan bangsa? Dalam video itu terdengar suara seorang guru yang meminta bantuan. Ini sekolah-sekolah tolong dikasih dana untuk rehab. Ini kelas-kelasnya sudah tidak layak lagi. Ini di atas juga ala hujan. Mohon yang seperti ini dulu yang diutamakan. Ya Bapak Prabowo. Bukan meminta gedung mewah, bukan fasilitas yang bagus. Cuman tolong rehabilitasi sekolah mereka yang menurut mereka sudah tidak layak. Itu memang sudah tidak, bukan menurut mereka ya, menurut kita sekolah itu juga memang sudah tidak layak. Permintaan yang seharusnya terdengar sederhana namun justru terasa sangat
menyayat hati. Sebab ketika seorang guru sampai harus memohon seperti itu di depan murid-muridnya, berarti ada harapan yang selama ini belum sampai. Mungkin laporan yang sampai ke meja istana penuh dengan angka keberhasilan. Mungkin grafik pembangunan terlihat terus naik. Mungkin berbagai program nasional berjalan sesuai dengan target. Tetapi video dari Aceh Utara ini memperlihatkan kenyataan yang sungguh berbeda. Di sana anak-anak hanya ingin belajar dengan aman. Mereka ingin sekolah yang layak. Inilah yang membuat banyak masyarakat sedih. Karena di saat negara mampu membicarakan anggaran yang sangat besar dan fantastis untuk berbagai program, masih ada sekolah yang berjuang memenuhi kebutuhan paling mendasar. Kita selaku masyarakat tentu mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti Kopdes atau apalah namanya. Masyarakat tentu mendukung program yang bertujuan membantu generasi muda dan membantu masyarakat umum. Namun pertanyaannya, apakah perhatian terhadap pendidikan dasar sudah benar-benar menjadi prioritas utama? Karena tidak ada program apapun yang akan berhasil jika tempat anak-anak belajar justru tertinggal. Tidak ada visi Indonesia emas yang akan tercapai jika ruang kelas tempat mencetak generasi emas masih dibiarkan menunggu bantuan dan belajar di sekolah yang bak kandang kambing ini. Yang membuat video ini begitu menyentuh bukan hanya kondisi bangunannya, melainkan suara putus asa yang terdengar di balik rekaman tersebut. Suara seorang guru yang merasa harus berbicara langsung kepada presiden karena tidak tahu lagi kepada siapa harus berharap. Dan seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi seluruh pemangku kebijakan yang bertanggung jawab di atas pendidikan ini. Jika video ini benar-benar menggambarkan kondisi yang mereka hadapi setiap hari, maka yang dibutuhkan bukan sekedar omon-omon belaka, tapi tindakan nyata yang dibutuhkan. Sebab anak-anak di Aceh Utara, umumnya Indonesia tidak membutuhkan pidato. Mereka membutuhkan ruang kelas yang benar-benar layak. Mereka membutuhkan perhatian. Yang mereka butuhkan bukti bahwa negara itu benar-benar hadir untuk mereka. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dengan pidato yang berapi-api. Masa depan Indonesia itu dibangun di ruang kelas. Dan dari video yang beredar ini, kita selaku rakyat juga berhak bertanya, apakah ruang kelas seperti yang di Aceh Utara ini benar-benar sudah mendapatkan perhatian dari negara? Dan apakah mungkin ada ribuan sekolah dengan kondisi yang sama di Indonesia ini tanpa kita tahu? Karena di Indonesia ini viral dulu baru pejabat bertindak. Semoga video yang beredar ini dan dipiralkan oleh salah seorang guru di Aceh Utara ini bisa membuka mata pemerintah untuk lebih jeli lagi melihat pendidikan dan bangunan-bangunan di sekolah. Jangan terlalu fokus ke MBG dan Kopdes saja. Masih ada yang lain yang harus dilihat. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.